Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita bersyukur memuliakan Allah, Allah yang mengasihi kehidupan kita sampai hari ini. Dengan penuh sukacita dan semangat yang baru, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal 39. Bapak Ibu, ayat ini cukup panjang. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat. Kita akan membaca ayat 4, 5, 8, dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Ayat 5, dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Ayat 8. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatannya keledai jalang? Ayat 12. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ayat lain lagi yang merupakan bentuk pertanyaan yang diucapkan Allah sendiri dan ditujukan kepada Ayub. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat lagi ke depannya. Pada ayatnya yang ke-15 ayat 21, Bapak Ibu dapat membaca seterusnya ayat-ayat yang berbentuk pertanyaan dari Allah kepada Ayub. Dan hari ini kita belajar dengan judul renungan kita, kedaulatan Allah atau kekuasaan Allah atas segala bentuk ciptaannya yang ada di dunia ini. Dalam Ayub pasalnya yang ke-39 ini merupakan perkataan Allah yang kedua tentang sederetan binatang liar yang diciptakan Tuhan dan hidup berbeda alam dengan manusia. Mereka hidup di alam liar dan tidak dipelihara oleh manusia. Dan hal ini menunjukkan kepada Ayub bahwa semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini adalah di dalam kekuasaan Allah. Adalah dalam kedaulatan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta dan yang mengadakan segala sesuatu di muka bumi ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam pasal 38, di sana merupakan perkataan Allah ketika Allah bersuara atau menjawab Ayub di dalam gemuruh atau di dalam awan. Dan kita bersyukur pada pasal 39 ini kita dapat belajar beberapa hal ungkapan Allah kepada Ayub tentang binatang-binatang liar. Allah ingin menunjukkan beberapa hal kepada Ayub tentang kekuasaannya, tentang kedaulatan sepenuhnya oleh Allah di dalam dunia yang diciptakannya. Yang pertama, Allah menunjukkan kuasanya, bahwa Allah yang mengatur semua ciptaannya, mengatur hidup ciptaannya di dunia ini. Tidak ada kuasa yang lain yang mengatur, menetapkan dan memberkati, memberikan kehidupan. Hanya Allah sendirilah. Dikatakan tadi beberapa ayat yang berbentuk pertanyaan ya. Saya lanjutkan pada ayat 15. Allah bertanya kepada Ayub, apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Ini tentang seekor lembu hutan. Dan Tuhan berkata, apakah lembu hutan mau takluk kepadamu? Pada ayat yang ke-12. Binatang liar tidak ada di bawah kekuasaan manusia. Kita tidak dapat menguasai binatang liar. Menguasainya saja tidak dapat kita lakukan. Apalagi menjamin kehidupan binatang liar. Memberi makan, memberikan kehidupan, memberikan kenyamanan buat kehidupan mereka. Dan meluputkan mereka dari malapetaka yang mengancam mereka di alam liar. Di sini Tuhan membuka wawasan Ayub bahwa Allah lah yang berdaulat, memelihara, mengatur kehidupan setiap ciptaannya yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, Allah ingin menunjukkan kepada Ayub tentang kedaulatannya, tentang kekuasaannya di atas bumi ini. Allah yang sanggup dan berkuasa untuk memelihara dan menyediakan segala kebutuhan hidup ciptaannya, termasuk binatang-binatang liar yang diucapkan pada pasal yang ke-39. Bapak Ibu, kalau kita melihat burung-burung yang terbang di langit, binatang-binatang buas, binatang liar yang ada di alam liar, siapa yang bertanggung jawab memberikan mereka kehidupan?
memberikan mereka kebutuhan makan minum. Mereka mencari dengan sendirinya dan Allah lah yang memenuhi segala yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Di ayat yang ketiga dikatakan, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkoak-koak kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Bukan manusia, binatang pun dapat berseru kepada Allah untuk meminta makan bagi mereka. Dikatakan burung gagak berkoak-koak kepada Allah. Kita tidak bisa mengerti bahasa binatang, tetapi Allah sebagai penciptanya mengerti bahasa binatang. Dan Allah yang menjamin semua kehidupan ciptaannya, termasuk kita manusia, ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau kita kembali dalam Kejadian, manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah dan merupakan ciptaan yang mulia. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan kedaulatan kuasanya bagi Ayub, bahwa Allah berkuasa memberikan ciptaannya tentang kekuatan, keperkasaan dan juga kekuatan bagi ciptaannya, ya, keuletan bagi burung unta dan juga kekuatan, keperkasaan bagi singa dan lembu. Ada beberapa binatang yang disebutkan, ada kambing hutan, ya, di sini ada burung elang, ada burung gagak. Ada beberapa binatang liar yang disebutkan dan dikatakan Allah lah yang menyediakan segala kebutuhan binatang liar tersebut. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua binatang liar yang dijelaskan pada Ayub pasal yang ke-39, mereka memiliki keterbatasan, mereka juga memiliki kekurangan masing-masing. Seperti lembu dengan burung memiliki kekuatan dan kelemahan, kekurangan masing-masing. Tetapi di sini kita belajar melihat bahwa Allah lah yang bertindak untuk menolong dan memelihara kehidupan mereka. Kehidupan binatang liar yang tidak dapat dijangkau, dipelihara, diberikan kehidupan, makan minum oleh manusia ciptaan Tuhan yang sebenarnya dapat memberikan makanan dan minuman kepada binatang. Tuhan ingin menunjukkan betapa banyaknya ciptaan Tuhan di alam ini. Dan Allah lah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kehidupan binatang liar yang diciptakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, dan tindakan pemeliharaan Allah kepada binatang liar juga merupakan cerminan perbandingan tindakan kepedulian Allah atas manusia ciptaannya yang mulia. Allah mengasihi ciptaannya, Allah mengasihi kita semua. Allah juga telah mengatur dunia ini sedemikian rupa, mengatur dunia ini sempurna adanya, supaya manusia dapat mengelola dan menikmati, menikmati hasil ciptaan Tuhan bagi kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan saja sanggup memelihara binatang liar, binatang buas yang ada di alam bebas, yang ada di alam yang tidak tersedia makanannya siap saji, tapi mereka dapat menemukan makanannya dengan sendiri. Itu karena kuasa Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar Allah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap ciptaannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau binatang buas, binatang liar, Allah sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Setiap apapun yang mereka perlukan, Allah yang akan menyediakan, Allah yang akan memenuhkan. Allah juga mengasihi binatang ciptaannya dengan kasih sayang. Demikian juga dalam kehidupan kita umat manusia. Dia akan memberikan kasih yang sama, pemeliharaan yang sama, dan kasih sayang yang sama, sehingga kita merasakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita, manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami di dalam dunia ini, kalau kondisi Ayub waktu itu dia dalam keadaan sakit, kekurangan sekalipun yang kita alami, duka cita, kelaparan, kekurangan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ingat, Allah yang berdaulat. Kita ada dalam kekuasaannya sepenuhnya. Dan Allah yang akan bertanggung jawab untuk memelihara,
untuk memberkati kehidupan kita, mengeluarkan kita dari setiap kesesakan yang kita alami oleh karena masalah-masalah kehidupan yang kita alami satu dengan yang lainnya. Tentu setiap pengalaman hidup, setiap masalah yang kita alami tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita mau pegang janji Tuhan, mau pegang firman Tuhan. Allah berjanji Dia akan terus memelihara kita, akan terus bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Dan juga ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-55. Kita lihat sama-sama Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika kita menjadi orang yang benar, meskipun banyak kesesakan kita alami, kita tetap di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikategorikan orang benar. Dikatakan tidak selama-lamanya Allah membiarkan kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakan. Dia Allah yang mengangkat kita, Dia Allah yang akan turun tangan untuk menolong setiap kita. Pegang janji firman Tuhan. Katakan di setiap langkah hidup kita, maka firman Tuhan yang penuh kuasa itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar melalui perkataan Tuhan kepada hamba-Mu Ayub, bahwa Engkau juga mengingatkan kami, Engkau yang memelihara binatang-binatang liar yang tidak kami pelihara Tuhan. Engkau juga yang menjamin kehidupan mereka, mereka tetap hidup karena Engkau yang menopang, sudah mengatur segala kehidupan ciptaan-Mu. Demikian juga kami umat manusia yang Engkau kasihi, Engkau Allah yang akan mengatur kehidupan kami, segala sesuatu yang kami butuhkan, kami perlukan, Tuhan yang akan penuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memuji, memuliakan Engkau setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang mengisi pikiran dan merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin.